Salam luar biasa dahsyat. Jangan lewati video ini. Kamu pikir menunda investasi teknologi baru itu aman dan menghemat biaya? Kamu salah besar. Industri farmasi global justru terhambat pengeluaran risetnya sebesar 288 miliar dolar karena batas maksimal teknologi lama. Keterlambatan adalah resiko yang terbesar. Selamat datang di Radar Ekonomi, memetakan fakta di balik angka. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat masif. Jika kamu berpikir bahwa teknologi medis saat ini sudah sangat maju, tunggu sampai kamu melihat data yang akan saya bagikan hari ini. Kita akan membedah sebuah laporan luar biasa tentang bagaimana teknologi kuantum akan mengubah industri layanan kesehatan dan farmasi secara total. Industri farmasi global menghabiskan 288 miliar dolar untuk riset pada tahun 2024. Namun, mereka menabrak tembok kebuntuan karena keterbatasan teknologi komputer biasa. Disinilah teknologi kuantum masuk, bukan sekedar sebagai teori fisika, melainkan sebagai mesin baru yang akan menyelamatkan nyawa pasien, mengamankan data rekam medis agar tidak bisa diretas, dan tentu saja menguasai pangsa pasar masa depan. Pastikan kamu menonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Karena jika kamu adalah seorang pemimpin bisnis, praktisi kesehatan, atau investor, investasi ini atau informasi ini akan memandu kamu kemana arah uang dan inovasi bergerak dalam 10 tahun ke depan. Mari kita mulai bahasannya. Judul bahasan kita hari ini adalah Imperatif Kuantum dalam Layanan Kesehatan. Banyak orang, mungkin termasuk kamu, berpikir bahwa kata kuantum itu urusan para fisikawan di laboratorium. Laporan ini dengan tegas menyatakan bahwa transformasi strategis dalam ilmu fisika langsung menuju hasil klinis pasien. Artinya, ini bukan lagi tentang rumus-rumus rumit yang tidak ada hubungannya dengan kesehatan kita sehari-hari. Ini tentang menerangi apa yang sebelumnya tidak terlihat oleh dokter dan para peneliti. Secara ekonomi, ketika kamu bisa melihat apa saja yang tidak bisa dilihat oleh pesaing kamu bisa memonopoli pasar. Jadi, mulailah memandang teknologi kuantum sebagai alat produksi untuk mendapatkan hasil medis yang lebih cepat dan lebih baik. Sekarang kita masuk pada batas akhir teknologi klasik. Jika kita bersikeras menggunakan komputer lama, akibatnya kita akan terus membuang uang. Laporan ini menunjukkan angka pengeluaran Research and Development formasi global itu mencapai 288 miliar dolar di tahun 2024. Angka ini sangat besar, tapi pengeluaran ini terhambat oleh tingkat kegagalan yang tinggi serta kebuntuan komputasi. Kita sudah mencapai batas maksimal dari apa yang bisa dihitung oleh teknologi klasik. Coba perhatikan titik buta pada tabel di bawah ini. Dalam penemuan obat, alat saat ini gagal memprediksi tingkat keracunan atau toksisitas dan gagal menerjemahkan hasil lab ke dunia nyata. Mengapa? Karena adanya batasan skala komputasi. Respon kuantumnya adalah memodelkan kimia dan interaksi molekuler langsung pada tingkat atom menggunakan superposisi kuantum. Di bidang deteksi dan diagnosa, sensor biasa melewatkan sinyal penyakit di tahap awal atau butuh prosedur yang sangat invasif. Kuantum menjawabnya dengan sensor non-invasif yang bisa mendeteksi medan biomagnetik secara real time. Di sisi keamanan, sistem digital kita saat ini rentan untuk diretas. Contohnya, kasus serangan ransomware Synovus. Solusi kuantum adalah kriptografi yang kebal terhadap peretasan karena dijamin oleh hukum fisika mutlak. Secara ekonomi, menyelesaikan 3 masalah ini berarti menghemat miliaran dolar setiap tahunnya. Kita berbicara mengenai harga sebuah penundaan.
Kamu mungkin berkata, teknologi ini masih baru, lebih aman kita tunggu sampai matang. Jika kamu berpikir menunggu itu aman, mari kita lihat grafiknya. Ada pendanaan modal Ventura sebesar 2 miliar dolar untuk startup kuantum hanya di tahun 2024. Kuantum bukan lagi teori pinggiran. Ia sudah menjadi katalis inovasi biomedis. Di sini diperingatkan bahwa strategi menuju atau menunggu hingga mesin komputasi yang toleran terhadap kesalahan ini matang, yang diproyeksikan terjadi pada akhir dekade ini, adalah strategi yang sangat berisiko. Pemain awal akan menguasai hak kekayaan intelektual, menguasai alur kerja eksklusif, dan pada akhirnya mendominasi pasar. Jika penundaan kamu justru akan menjadi resiko yang terbesar, sesuai dengan kutipan dari program Q4Bio Welcome Leap, keunggulan akan menjadi milik mereka yang bertindak saat yang lain ragu. Kamu berada pada zona risiko keterlambatan jika kamu hanya menonton. Kita lanjut pada 3 domain kekuatan kuantum. Bagaimana sebenarnya kuantum mengatasi kebuntuan medis? Ada 3 domain spesifik. Yang pertama, komputasi kuantum untuk simulasi. Cara kerjanya menggunakan fenomena entanglement dan superposisi untuk memecahkan masalah multivariabel. Aplikasinya adalah mensimulasikan sifat molekuler, mempercepat desain obat, dan mengoptimalkan logistik rumah sakit yang terlalu rumit untuk superkomputer klasik. Kedua, penginderaan kuantum untuk pengukuran presisi. Alat ini bisa mendeteksi perubahan sekecil apapun pada medan magnet, listrik, dan suhu di tingkat subatomik. Aplikasinya adalah menciptakan diagnostik ultraspesifik untuk pemetaan saraf dan kardiologi, sehingga kelainan terdeteksi jauh sebelum gejalanya muncul. Ketiga, komunikasi kuantum untuk keamanan mutlak. Teknologi ini menghasilkan status kuantum yang tidak dapat disadap tanpa merusak sinyal itu sendiri. Ini digunakan untuk melindungi rekam medis elektronik atau EHR dan mengamankan data dari ancaman AI di masa depan menggunakan quantum key distribution. Mari kita perhatikan matriks ekosistem ini. Orang sering bertanya, siapa yang benar-benar melakukan ini di dunia nyata? Integrasi kuantum membutuhkan kolaborasi lintas rantai nilai kesehatan, dan di sini tertera bukti nyatanya. Ada kelompok pencipta di bidang ilmu hayati. Contoh nyatanya adalah Moderna. Mereka berkolaborasi dengan IBM menggunakan komputasi hybrid untuk memprediksi struktur lipatan mRNA guna mempercepat desain obat dan mengatasi waktu riset and development yang panjang. Lalu ada kelompok penyedia, yaitu jaringan klinis. Contohnya Mayo Clinic. Mereka menjalankan studi klinis MCG, magnetokardiografi, quantum AI untuk mendiagnosa penyakit arteri koroner secara non-invasif dan lebih akurat daripada EKG standar. Terakhir, ada kelompok fasilitator, yaitu bagian infrastruktur. Ancaman privasi pasien sangat tinggi. Aksi perintis yang dilakukan oleh Eber Group yang mengimplementasikan jaringan mesin entropi kuantum untuk mengamankan komunikasi staf dan peruntukan atau pertukaran rekam medis elektronik. Ini bukan fiksi yang ilmiah. Ini adalah ekonomi yang sedang berjalan. Mari kita lanjut lagi kepada horizon kematangan kuantum. Kita berhadapan dengan asumsi waktu. Kamu mungkin mengira ini semua terjadi 50 tahun lagi. Tidak. Fase adopsi bukanlah saklar tunggal. Jendela peluang komersial sudah terbuka hari ini. Lihat garis waktunya. Fase komersial adalah 0-2 tahun ke depan. Fokus pada return on investment jangka pendek, seperti penginderaan partikel untuk kontrol bioproses dan tautan data keamanan QKD antar rumah sakit. Fase prototipe 3-5 tahun ke depan fokus pada membangun kekayaan intelektual. Contohnya
algoritma biomarker kanker, multimoda, dan prediksi struktur mRNA sekunder. Fase eksperimental pada 6 sampai dengan 10 tahun ke depan akan fokus pada standarisasi seperti stimulasi pelipatan protein dan deteksi dini kanker paru-paru. Terakhir, fase teoritis di atas 10 tahun akan menargetkan transformasi perawatan pasien dengan jaringan aman kuantum berskala benua dan simulasi respon pengobatan. Garis waktunya sudah sangat jelas. Kita masuk pada imperatif strategis untuk pemimpin kesehatan. Jika kamu kamu adalah seorang pengambil keputusan, apa yang harus kamu lakukan sekarang? Ada 3 langkah taktis. Yang pertama, bangun sponsor tingkat eksekutif atau C-suite. Quantum bukan sekedar proyek teknologi informasi. Ini adalah enabler strategis inti yang harus diarahkan pada sasaran riset and development perusahaan. Kedua, transisi ke kriptografi pasca kuantum, PQC. Hari ini, kamu mengidentifikasi titik rentan lalu lintas data rumah sakit kamu dan beralih kepada enkripsi hibrid untuk mencegah ancaman deskripsi di masa depan yang disebut dengan harvest now, decrypt later. Kumpulkan sekarang, retas nanti. Ketiga, terlibat dalam konsorsium pra-persaingan. Jangan bekerja sendiri, bergabunglah dengan inisiatif kolaboratif seperti QTech dan proyek Key4Bio untuk berbagi beban biaya riset dan membentuk standar regulasi secara kolektif. Kita sampai pada bagian yang terakhir, pergeseran paradigma dari fisika ke hasil klinis. Mari kita lihat gambaran besarnya. Konvergensi atau penggabungan dari komputasi, penginderaan, dan komunikasi kuantum tidak hanya menyempurnakan sistem kita yang sekarang ada, tetapi juga membuka garda terdepan daripada ilmu kedokteran. Teknologi ini diklaim sebagai tulang punggung masa depan ekosistem layanan kesehatan yang sepenuhnya bersifat prediktif, presisi, dan berpusat pada pasien. Selain hitungan komputasi sebagai data sensor dan setiap jaringan komunikasi bermuara pada satu hal, hasil klinis pasien. Keputusan strategis yang kamu buat hari ini itu akan menentukan arsitektur standar perawatan kesehatan global di esok hari. Luar biasa sekali, bukan? Kita sedang menyaksikan transisi sistem ekonomi dan teknologi yang dampaknya akan terasa sangat nyata pada cara kita mengobati penyakit dan melindungi data pasien di seluruh dunia. Keputusan yang diambil oleh para pemimpin kesehatan hari ini bukan sekedar keputusan IT, melainkan keputusan tentang siapa yang akan bertahan dan memimpin di dekade mendatang. Jika kamu mendapatkan insight yang berharga dari pembahasan kali ini, silakan tekan tombol like agar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Ingat, share video ini kepada rekan bisnis, manajemen rumah sakit, atau komunitas kamu lainnya yang perlu mengetahui tren besar ini. Pastikan kamu subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisis mendalam lainnya dari saya. Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Menurut kamu, apakah setiap rumah sakit di Indonesia sudah siap menghadapi transisi teknologi kuantum ini? Sahabat semua, keunggulan akan menjadi milik mereka yang bertindak di saat yang lain merasa ragu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.